Aku orangnya visual banget. Pas kamu bilang mau bikin podcast yang cuman ngobrol doang, lihat muka kamu, aku mikir kayak, emang ini beneran ada yang mau nonton? Along the way, the first 3 months ya, baru pokoknya 50 subscribers. Iya, 50 itu juga happy banget sih. Terus habis itu, yang aku ingat dari bulan ketiga ke bulan ke-6 itu 66 nggak nambah. Iya, kita udah kayak setiap kali orang yang ketemu, kita bilang, subscribe ya. Iya, nggak taunya awal tahun kita udah reach 1000 ya waktu itu. Buktikan kalau kalian penonton setia Ray Jensen Radio, kalian nontonnya harus di YouTube ya, karena itu cuma ada di YouTube. Ada episode yang ada dogi-doginya. Pokoknya mention any episode yang ada anjing gua, The Poodle Boys, itu nanti akan dapat free ropang from me. Everybody, thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Nggak berasa kita sudah ada di episode 300. Jujur gue nggak nyangka di 3 tahun kebelakang ini ternyata podcast kita bisa grow sebanyak ini. Banyak brand-brand yang udah kerja sama kita. Pertama gue mau mengucapkan terima kasih ke mereka. Dan juga untuk tamu-tamu podcast kita yang luar biasa, cerita-ceritanya selalu memberikan inspirasi buat gue dan buat yang dengerin atau nonton podcast kita. Yang terakhir of course mau mengucapkan terima kasih ke kalian semua yang udah setia nonton dan juga dengerin Ray Jensen Radio, khususnya yang dari awal. Waktu kita masih kecil, di sini gue sendirian. Enggak sendirian sih sebenarnya, gue berdua sama tamu gue kali ini, yaitu istri gue tercinta Michelle Angelika. Jadi buat yang belum tahu, waktu awal-awal bikin podcast nih seorang tukang masak gak ngerti apa-apa, itu gue banyak dibantuin sama istri gue. Waktu itu bahkan belum jadi istri, masih pacaran. Nah episode ini kita mau nongkrong berdua, nginget-nginget masa podcast kita di awal-awal, ceritanya seru-seru. Dan ternyata tidak segampang itu guys, ngobrol di depan kamera. Kalian lihat aja episode awal Ray Jensen Radio, energinya kurang katanya. Oke, hope you guys enjoy the show. Ini episode buat kalian yang penasaran behind the scene of Ray Jensen Radio Podcast. Jangan lupa subscribe seperti biasa di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. For further updates, cek Instagram kita di Ray Jensen Radio dan juga di TikToknya. Oke, without further ado, please welcome my lovely wife, Michelle Angelika. Enjoy the show. Oke guys, welcome back to the show. Ini episode ke-300, episode spesial karena di sini ada istri gue Michelle Angelika. Oke, jadi pertama mau bilang dulu thank you buat semuanya yang udah support Ray Jensen Radio Podcast, yang udah nonton dari episode 1. Ada beberapa orang, thank you banget. Dan yang baru join kita, welcome to the family. Yay. Nah ini kita mau ngomongin sedikit background story dari Ray Jensen Radio Podcast. Jadi kalau yang belum tahu, episode 1 sampai 100 tuh gue kan gak bisa ngedit ya, gue tukang masak. Jadi dibantuin lah sama istriku tercinta, Michelle. Oke, yes, you deserve it. Thank you. Oke. Awal mula podcast kita gimana, Sherry? Gue panggilnya Sherry, Michelle. Jadi ya gimana kesan-kesannya waktu mulai ngedit? Oke, ini boleh jujur ya? Iya, waktu aku mau bikin podcast deh. Oke. Jadi waktu Ray mau bikin podcast itu di tahun 2018 ya? No, 19. Itu di saat semua lagi zaman banget video sinematik yang kayak video keren, makanan, semua travel. Terus aku orangnya visual banget. Pas kamu bilang mau bikin podcast yang cuman ngobrol doang, lihat muka kamu, aku mikir kayak, emang ini beneran ada yang mau nonton? Apalagi waktu itu di Indo kan belum banyak yang podcast ya. Jadi I was like seriously mau, cuman at the same time, udahlah support aja gitu kan. Jadi dia nggak bilang itu sih. Ini. Jadi aku mau bikin podcast, terus aku pikir, how do you really feel? Kayak ngapain sih gitu. Iya, pertama aku kayak emang beneran ada yang mau nonton karena semua orang lagi zamannya visual banget itu. Cuman kan ya with the Joe Rogan podcast kayak kamu dengerin mulu dan banyak di sini yang niche. So I think let's just support my boyfriend at the time. Oke. Iya waktu itu gue masih masak guys, masih balancing the time restoran dan juga
nggak ada waktu buat podcastnya kan. Terus habis itu kita belanja ke Mangga 2. Kita beli, rencananya mau beli mikrofon, mau beli recorder. Without doing any research. Ya kan. Terus habis itu cuma ke toko audio, kok kita mau bikin podcast. Terus kayak apa tuh podcast, ya kan. Dia kasih mic karaoke. Mic karaoke. Oh nyanyi gitu. Oh oke. Dan akhirnya with true research kita, without any research kita beli mic KW. Enggak, pertama dia menawarin harga murah banget mikrofonnya. Iya, 200 Terus aku ribu. mikir kayak, kok harga mikrofon murah banget? Terus aku suruh kamu nanya, ini asli apa ori? Oke. Apa asli apa itu? Terus dia bilang, oh yang ini asli, yang ini original. Oh iya. Oh yang ini asli. Kalau yang itu yang original, biasa. Ya yang biasa sama yang original. Yang biasa yang original. Yang original harganya kayak 2 jutaan gitu. Terus habis itu akhirnya kita beli yang asli dengan harga 300 ribuan lah. Itu pun tetap harganya, tetap aja jelek kualitasnya. Padahal kita udah spend 2 hours kayak testing gitu yang paling bagus. Kalau kalian dari episode 1 sampai 100 kalau suaranya ngedumel-dumel. Ada actually yang komen kemarin, oh ya suaranya agak gak jelas sih. Ya iyalah compare ke yang sekarang. Masa sih ada? Ada kemarin tuh. Yang episode 1. Ngobrol. Oh ya iyalah, itu mohon maaf mic-nya masih murah. Terus anyway kita habis kayak berapa ya? 7 juta kali ya buat beli recorder, beli kabel gitu segala macam. Kabel ternyata guys yang paling mahal. Jadi kalau mau start a podcast, invest on a good cable and microphone. Karena kabel tuh ngefek banget. Ya audio penting banget di podcast biarpun ada YouTube-nya. Terus habis itu kamera minjem punya Michelle. Jadi yes, aset. kamera ini 6.500. Yes, itu sampai sekarang pun kita belum beli kamera jujur. Yes, kadang jadi ganti-gantian pakainya. Makanya episode awal-awal itu kalau kalian ingat kameranya di tengah doang. Iya. Ya kan? Satu angle. Already 2 angles waktu itu. Hah? Seriusan? Apa ini? Oke. Ada 2 angle. Ada 2 angle, terus habis itu ternyata bokap punya kamera bekas, jadi kita pakai jadi 3 angle seperti sekarang. Terus and gue gak podcast. Kenapa sih? Rambutnya jadi kejepit. Kenapa sih? Jadi harus gimana? Oke. Setelah beli, terus habis itu ada 3 bulan gue gak podcast. Terus Michelle bete. Enggak, kalau aku sih ya kayak udah ready to support. Jadi for me giving advice selalu lebih gampang dibanding do it myself. Jadi jadi kalau remind Ray, ayo latihan buat podcast. Semangat banget, tapi kalau kayak back to me, kayak I'm lazy to do it tuh sebenarnya. Iya, by the way guys, Michelle nih my lovely wife ada YouTube channel, namanya Michelle Angelica. Itu alasan kenapa punya kamera bagus, satu karena mau bikin YouTube channel. Michelle Angelica ada travel show-nya, coba check it out. Jangan please. Terus akhirnya kita latihan record, mungkin nanti the team bisa kita kasih videonya. Itu jelek banget sih, nggak usah ada audionya dan keep it very short. Pakai kaos doang di kamar kayak hey guys. Ngomong ke siapa nggak tahu. Terus habis itu Michelle nyuruh gue untuk latihan di depan kamera, ngobrol aja. Terus ada udah 4-5 kali. Akhirnya first episode lah Ray Jensen Radio yang kalau sekarang dibandingin sih mungkin kurang bagus ya produksinya. Ada yang aku kesel juga. Yang mana? Yang kita di Hotel Kempinski. Oh iya. Oh my God. Ya tell the story. Ceritain. Jadi waktu itu kita udah dapet very good deal untuk nginep di Kempinski Apurva Bali. Terus kayak dapet all the access, club access, pool, lounge and everything. Ya itu hoki lah. Shout out to whoever give us that voucher ya. Terus kamu decide di sana pengen konten about Asia 50 Best waktu itu baru di-announce. Oke, iya. Jadi for like 3 to 4 hours kita just stuck in the room. Buat kamu podcast. Dan gue gugup banget guys. Iya, gugup banget ngomongin Asia 50 Best. Ngobrol panjang. Sendirian. Sampai kita udah miss dinner hour, lunch tea time hour yang kayak amazing free booze. Dan gak di-upload. Karena jelek. You will never see it. Karena jelek itu. On the other hand, kita waktu itu ke India 2 minggu. Gue nenteng. Gak diedit. Gue nenteng travel show.
Buat travel show kita ke India. Mungkin nanti suatu saat nanti diedit lah, nyuruh tim yang edit. Ya itu. Terus nggak tahu ya, abis itu kita record episode yang 50 bestnya sama Chef Hans Christian. Abis itu it turns out of course even better. Ya kan. So again, oke, kita masuk ke pertanyaannya mungkin sekarang. Enggak, sebelumnya kamu nyangka gak ini episode ke-300 masih jalan aku? Jujur. Hey guys, kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like the video dan juga subscribe ke channel kita, Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Jujur sih, aku believe in you sih, karena kamu one of the most consistent guy I know. Jadi kayak you walk the talk. Wis, thank you. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaannya kalau gitu ya. Love, cinta. Iya, karena I believe in Ray, whatever Ray do bakal jadi baik. Jadi waktu itu ya Gen yang tadi gue sempet ceritain kan kayak, emang ada yang mau nonton? Apparently gak ada. Iya. Terus apa namanya? Ya along the way, berapa the first 3 months ya baru pokoknya 50 subscribers. Iya 50 itu juga happy banget sih. Terus habis itu yang aku ingat dari bulan ketiga ke bulan ke-6 itu 66 gak nambah. Iya, kita udah kayak setiap kali orang yang ketemu kita bilang subscribe ya. Yes, terus habis itu udah mulai sedih gua guys, karena ya waktu itu masih di restoran juga kan. Terus kayak aduh Sherry udah nih gak ada yang nonton, udah kayak stop aja. Dan Michelle bilang coba aja sampai akhir tahun gitu kan. Sampai akhir tahun dah gak ada salahnya, cuma invest berapa doang gitu kan. Oke, gak taunya awal tahun kita udah reach 1000 ya waktu itu. Yeay, lagi. Oke. Next question. Kenapa ya? Karena gue demen sharing, terus habis itu sebenarnya actually gue nggak pernah kepikiran untuk jadi bikin. Actually Ray is a very good storyteller. Jadi kalau misalnya kalian ya denger podcast kayak sangat flowy aja kedengerannya, cause he's a very good storyteller. Thank you. Jadinya ya kayak for me the reason kenapa gue suka sama Ray, kenapa gue jadi bisa suka sama Ray juga itu karena Ray suka cerita tentang hari-hari dia setiap malam. Terus menurut gue interesting. Ya, menurut aku gue dongengin. Iya. Itu kayak my bedtime story tuh how Ray, hari-harinya Ray gitu. Must be pretty boring kalau kita sampai tidur. Enggak. Justru itu highlight of my day. Nih. Ya kamu kecilin. Cringe jadinya sekarang. Oke. Ya jadi kenapa bikin podcast? Karena waktu itu ada my friend yang bilang ini mau zaman internet, muka lu harus ada di depan layar lah, di depan layar HP atau layar komputer gitu. Karena it's all about the content nanti 10 tahun ke depan katanya, which is itu 3 tahun lalu. Dan ya benar sih, biarpun. Tapi kan kamu udah celeb chef sebelumnya. Mana? Iklan kecap. Oh shit, kenapa dibilangin? No. Iya waktu itu pernah dulu kita iklan kecap sekali guys. Tapi gue yakin gak ada yang tahu. I will research that video buat masuk. Iya terus habis itu biasanya gue adalah seorang chef yang ngomong sama tamu aja jarang. Tapi ternyata banyak kegunaannya juga ini in my career and in my business podcastnya gitu kan. Dan bisa menginspirasi, punya banyak teman. I'm happy. Yes, I'm so happy kita kenal banyak banget teman baru. Awesome people. Karena ini. Thank you everybody yang udah pernah masuk ke podcast Ray Jensen Radio. Yes. Oke, next question. Kalau dari awal tuh aku selalu remind Ray Triple G. Oh, Triple G. Iya. Katanya gue kurang semangat. Iya. Jadi dari pertama kali kita shoot banget, aku udah bilang kayak kamu tuh harus lebih semangat.
Karena kalau di video tuh kamu kayak, hey guys, welcome to the show. Kayak mau tidur gitu. Terus ya check it out aja intronya nanti. Matanya aku bilang harus lebih belok biar kayak lebih semangat. Itu mungkin alasan Will Goes operasi. Iya. Terus abis itu setiap setiap ada yang respons kamu harus jawabnya gokil. Iya gitu. makanya itu Kayak triple G katanya guys. Jadi Triple G formula buat podcast. Nah I have a reaction kayak sekarang kan kayak wow oh my god gila gitu kan. Tahu gak kemarin apa ada teman kita Backdraft Project guys, fotografer dan videografer yang biasa masuk ke kitchen. Itu dia bilang gila reaction lu gue bisa kumpulin jadi satu video boleh gak katanya. Apa maksudnya compilation reaction apa? Iya yang lu bilang oh delicious oh my god gitu. Oh ya udah bikin aja. Tapi itu yang bikin videonya jadi lively. Tapi sekarang udah you're doing a great job with it sih. Thank you and thank you Sherry. Oke, next. Episode 1. Lu ceritain dulu deh gimana lu dibakar tangan lu waktu di Singapura. Shout out to Abe. Gue kerja di Chef Abe di sini masih gendut. Terus restoran Look at the shelf kitchen belakangnya juga. Kayak itu kosong terus ini kayak udah rame banget. Gue megang appetizer sama dessert. Satu lagi 2 orang lagi tuh orang Itali. Banyak. Souvenir dari teman-teman. Chef owner kayak gue bener-bener. Ini kita lagi ngomongin kekerasan di dapur kalau kayak paling rendah gitu. Terus ya kalau lihat headphones-nya KW, mikrofonnya KW, gue lagi hektik banget. Angle-nya seadanya. Appetizer. Itu kayak mikrofon zaman dulu. Dessert mau keluar, udah terakhir, udah selesai. My laptop. Udah kayak biasa yang kayak leggings gitu. Oh by the way guys, ini buku coklat yang di sini itu fake buat props katanya supaya nggak kelihatan kosong. Cuma bertiga. Gue masih pakai laptop. Terus mereka yang kayak ya udah dimin gue aja gitu, malah ketawa-ketawa. Terus kayak gue lupa banget ada souffle gue masukin, gue lupa nggak pakai. Oke, ini ceritain Abe di mana ceritanya palanya dimasukin ke dalam oven karena kerjanya lelet. Dan ternyata abis itu nular, dia juga jadi galak banget di kitchen sekarang. Ya anyway ini have lots of fun. Dan ternyata biarpun waktu itu penontonnya masih dikit, banyak yang bilang thank you udah bikin F&B podcast. So that's why we do what we do. Kelihatannya gampang kali ya kayak gitu, cuman shoot langsung masuk. Tapi oh my god ngeditingnya. Ngeditnya. Pakai laptop 13 inch ngeditnya. Oke, next ya. Langsung ke Aceh episode. Ini ya. Aceh episode, lihat gue udah gendut ya 269 episode later. Thank you for the food guys. Terong anggur katanya atau terong Belanda. This looks so good though the sauce. Oh this is one of the best. This is always your dream right? Kayak bisa travel show walaupun aku gak ikut ke Aceh. Ini di Aceh. Tapi this is always your dream buat kayak ada masak di luar gini. Dan hampir gak kejadian Sherry. So I mean kayak kalau kalian nonton episode ini guys dan episode Kebun Kopi itu jujur aja lagi kayak very very tough financially podcast kita karena udah 2 tahun. Terus habis itu duit yang kita generate itu lumayan sedikit. Ya. Please watch video nggak di skip ads-nya. Jangan skip ads-nya. Tapi ada kan kayak Kade selalu bilang kalau nonton YouTube nggak di skip. Ya banyak kok actually yang bilang gitu. Thank you for the support guys. Tapi ya ini waktu itu kita sponsor masih sangat dikit. Terus habis itu kita baru balik dari Bali. Jadi duitnya udah kepake di situ. Terus habis itu Chef Archie ngajak kita ke Aceh. Terus katanya, Ray lu kan mau bikin travel show tuh. Katanya ini dari Aceh nih lu bisa dari titik nol. Tapi gue gak punya duit. Terus dia bilang gue bilang ya gak ada Ci. Gak ada duit. Let's go. You go. Michelle tetap udah go aja lah gitu kan. Mau kapan lagi. Jadi terus si Archie bilang ya lu ngomong doang berarti lu gitu kan. Ini kesempatannya udah ada. Oke, we go, ya kan. Habis itu produser lagi mau resign waktu itu. Nah, tapi we have a lot of fun and yes, ini salah satu dream gue came true. Gue kayak masak di api unggun gitu. Gue bikin ikan goreng, enak banget sih. Ini one of the best lunch ever. Looks so fresh. Ikannya dari danau laut datar di dekat gunungnya di Takengon. Next, ini nemu di jeruknya ini jeruk hutan. Aku kaget tadi kayak denger dari mana. Jeruknya jeruk hutan, jeruk nipis tapi warnanya kuning, so good.
terus sambelnya sambel terong Ada anggur. jeruk nipisnya warnanya. Jujur Li sebenarnya aku belum nonton si episode ini. Oke. Thank you for your honesty. Soalnya aku nggak diajak. Nggak diajak gimana? Nah ini kita podcast di Kebun Kopi. Oh kamu belum lihat, let's repeat. Archie tetap stay cool ya, celebrity chef tetap harus stay cool reaksi. Oh my god. Ya, I apologize itu, lupa. Jadi podcast di Kebun Kopi udah menjadi salah satu yang paling tinggi viewernya. Thank you. Yes. I think kamu komunitas kopinya sekarang lagi lumayan, terus banyak episode kopi juga. Yes. Good for you, Sherry. Tapi ini episode ya di gubuk begini sih, mata sih sakit sih. Apa gelap? Asap. Oh. Gelap. Ini kita ngobrol-ngobrol sama Bang Fahman. Dia cerita dia cerita kayak bagaimana dia mulai di industri kopi. Dia punya kebun, terus habis itu dia punya fasilitas untuk ngejemur dan sorting kopi di Desa Takengon. Kita ke sana, kita stay 3 hari kurang lebih di sini. Bayangin dari rumah tadi kita jalan kaki. Untuk ke sananya, naik gunungnya itu Sherry kayak 10 minutes. Jadi dulu Dia bilang, tapi nggak taunya jadi 1.5 hours kan. With me, I wanna die. Crazy. My God. Hiking. Shout out to Bang Fahman dan Chef Archie. Oke. Next, Chef Andrian Ishak. Ini lucu banget kau pakai raincoat di sini. Namanya Chef Andrian Ishak dari Namas. Welcome to the show, Chef. Jadi ini one of my good friend Chef Andrian Ishak dari Girlfriend. good friend dari Namas, molekular gastronomi. Ini Aku belum pernah diajak ke restonya. betul, nanti diajak. Nah, shout out to Chef Andrian, ini lagi tengah-tengah pandemi, masih mau datang, repot-repot bawa alatnya, thank you banget. Seru banget ini episode-nya. Tapi abis dari sini, for 2 minggu, itu dapur gue bau gula, lengket Yes. dan disemutin. The doggy love to lick the floor juga jadinya. Oh, iya. Kesini. dulu ininya, pecahin dulu. Oke. Check out come. Nah ini gue pakai raincoat nih karena Lucu. bisa meledak katanya. Gue pikir cuma meledak dikit-dikit doang buat gimmick, nggak taunya memang meledak. Dapur gue gula semua tuh. Coba mana? Hancur dapur gue. Gatal-gatal. Terus dia mukanya kayak nggak berasa bersalah gitu ya, kayak ya udah lu Iseng. part of the experience. This is what you asked for. Kalau kalian lihat progresnya mungkin kelihatan kayak Ray kayak kurus, puff, Oh my kurus, puff. Ini lagi kurus gak sih ini? Nah, Ini lagi kurus. oke, dia masak apa ya, es teler, tapi ada meledak-meledaknya. Oh, I wish I can try that. It's really good, Cing. Oh my God. Jadi setelah Michelle bantuin gue ngedit, terus habis itu di episode, waktu mau recording episode 100, Michelle mulai kerja, right? Jadi aku hire editor. Yeah, I just think the podcast have a lot of potential by then. Udah setelah 100 episode, kayak masih episode 30, 40 masih kayak, ini gimana. Yeah. Tapi pas make it to 100, aku believe ini have a great potential that aku udah nggak bisa karena bukan a specialist producer. So I ask Ray buat hire producer and take, sejak saat itu kayak udah banyak progress lah and a big journey after. Actually hire editor dulu, produser mah masih lama setelah itu. Oh ya. Nah, Ya after that udah Ray take over the whole thing. So ini episode salah satu my goals kali ya, bukan achievement lah buat Ray Jensen Radio Podcast karena ditawarin podcast bareng ambasador
Chile. Yes. Ya kan kita diajak ke rumahnya, dia mau nunjukin kalau di Chile itu asado Rumahnya biasanya. bagus barbecue. banget ini. My God. So classic. So classic, dia punya lots of good Chilean wine. Kita I bahas watch this episode. steak, really good. Dan ternyata santai guys, duta besarnya. Iya. Kayak ya of course demen minum orang South America, terus habis itu demen barbekyuan, Where's my wine? ngobrol-ngobrol aja. You have a lot of wines already biasa. In this episode aku mau Oh no, kita belum ada sponsor. please sponsor wine again. Archie mulu ya. Iya Archie mulu nih. Kemarin Ntar kita charge aja. itu pengalaman lu gimana? Ini Archie punya kita ngiter-ngiter di Aceh Culinary Festival. Amazing banget. And you should be there, Cherry. Crazy. I know. Enak banget dan gue Kok ini kayak lagi di kita dapur Korea gitu ya? Kayak di meja Korea duduknya. Nah, ini di apa? Ini di rumah Ada beberapa makanan yang rumah akhirnya kita cobain. Aceh besar, Terus nanti rumah kita daerah cobain Aceh juga. besar. Tapi ada beberapa makanan yang Jadi Aceh Culinary Festival kalau belum sempat denger episode ini Watch atau it. nonton, watch it please. Jadi dia Aceh Culinary Festival kalau nggak salah dia setahun atau 2 tahun sekali dia kumpulin semua kabupaten Aceh untuk menyajikan makanan dan minuman daerahnya di rumah-rumah daerah masing-masing yang ada di kayak daerah kayak taman mininya lah kalau di Jakarta. Really awesome. Dan menurut gua harus ditiru sama semua provinsi di Indonesia termasuk Yes. Jakarta. Keren banget. Makanannya so interesting, minumannya juga, dan bisa belajar budaya. Terus tapi tetap ada, kalau ini versi kulturalnya tetap ada food bazarnya dengan brand-brand yang ada di Jakarta banyak tetap ada. Terus habis itu ada panggungnya di Korea main waktu itu. Really good. Ini kayak pas Ray balik dari Aceh, berapa lama kamu pergi? 2 minggu. 2 minggu kayak udah gak sabar buat dengar cerita-ceritanya Ray. Kayak foto di swipe ini ceritanya ini, swipe lagi ini ceritanya ini. Exactly. The storyteller. So next. Ini sushi my favorite. Cuci tangan pakai Karena dapat sushi. Episode favorite yang aku dapat makannya juga. Ini shout out to Chef Uki dari Umaku Sushi. Really good. Umaku Sushi gila, salah satu sushi yang paling enak lah di Jakarta ya, gila. Really good. Dan harganya nggak mahal guys, karena dia idealis tapi pengen produknya itu bisa dicobain sama semua orang. Ini amazing banget. You guys have to watch and visit his Restoran Umaku. Dia ini podcast masak pertama by the way. Alright, ya. Makanya kita belum tahu what we're doing kalau Angle-nya podcast gimana. masak. Jadi kita ngundang itu sushi, chef sushi. Ini Jadi harus nonton sih the episode. He's really inspiring juga. yes, dia bikin sushi, cooking Japanese food, belajar sama chef legendaris Jepang yang ada di Indonesia. Tapi dia fokus sushinya itu halal. Kenapa menarik? Karena makanan Jepang khususnya sushi biasa pakai mirin. Itu adalah kayak apa, arak dari Jepang yang dari beras. Tapi dia nggak bikin. Nah, semua orang bingung kenapa bisa enak begini tapi tetap nggak pakai mirin, nggak pakai miso gitu, dan nggak pakai soy sauce karena semuanya barang fermentasi suka ada alkoholnya. Really amazing, Chef Uki. Dan ini of course episode kayaknya paling banyak deh ditonton ini sekarang. Oh ya? Nice. Mantap banget. Negi, Really have to watch. lebih daripada selebriti roll sushi yang tradisional. Thank you Chef Uki. Apa ini? Oh, pandemic Cherry. My God, ini really hard time for everyone. The guys. Yes, ini ada Kade, Chef Owi, ada Chef Doni Muhadi dan Chef Niko. Gila, sekarang semuanya kayak udah Superstar. super busy. Gak mungkin bisa lagi begini sekarang with the schedule. Crazy. Ya ini lagi pandemi, lagi nggak ada proyek semuanya, dan mereka semua itu baker handal lah. Sekarang atletnya udah besar, Kade di nul, bakerynya udah gede banget. Chef Owi of course pastry chefnya August. Doni, Don Bake Shop dari yang kita podcast awalnya itu cuma toko di samping toko bajunya di Ambassador. Sekarang udah seluruh Jakarta, hebat banget. Terus habis itu ada Niko, chef owner Toma sekarang yang kemarin gue baru pop up. Ini is it the first Zoom episode? Ya? No. First Zoom episode yang actually yang sama Will Goldberg. Alright. Ya, which is itu crazy. Ini juga masih, ya ini masih aku kan yang ngeditin juga. Iya, Iya tuh. of course. Itu
pakai font dari itu. banyak bisnis, ada Ini Marco and Co, kita ngomongin DIY, lagi tren bakery nih karena makin naik. Tapi itu Will Goldfuck juga, my God, kalau nggak bikin podcast nggak mungkin bisa kayak temen gini sama Chef Will Goldfuck ya. Iya. Karena kan pasti kan chef. Yes. Crazy. Amazing. Oke. Episode 69. 69 ya. My God, such a long time ago. Oke, ini Lombok. Hari ini No, Bali. Nah, kalau ini aku ikut. Enggak, makanannya Lombok. Ini kamu ikut. Ini aku ikut. Kita di invite, jadi pas dulu nih konteksnya. Jadi kita di invite ke Ubud Food Festival. Yang dari dulu tuh sebenarnya kita pengen datang banget kan, Yes. tapi nggak pernah punya Pas waktu. Ray pertama kali di follow sama Ubud Food Festival, Instagramnya kayak, wah. Karena kita pengen datang dari dulu, tapi selalu guanya sibuk di restoran khususnya gitu. Jadi kita pertama kali ke Ubud Food Fest diundang jadi speaker, which is thank you banget Bu Janet ya kan buat itu. Tapi ini rada unik karena gua nggak di brief nih bakal jadi speaker dan jadi host begini. Cuma dibilang kayak, Chef Ray tolong ya nanti jadi host, jadi MC di acara. Ini Lombok, makanan Lombok. Pak Pahrul shout out. Ya, Pak Pahrul, dia ada desa wisata gitu, desa wisata hijau di Lombok, yang masak makanan tradisional juga dan showing dan exposing kehidupan di desa. Pasti keren banget di sana. Nah, dia masak makanan Lombok yang sudah mulai terlupakan. Buset, pedes banget. Namanya ayam apa? Ayam apa namanya tuh? Jantan something. Katanya kalau makan itu bisa abis kawin, abis merit, makan itu terus langsung punya anak. Iya. Yang itu tuh. Nanti kita deskripsinya. Gua lupa. Tapi makanannya pedes banget. Gila. Jadi kalau yang ini nyobain jujur aja kayak gue kepedesan. Habis itu gue lari-lari minta air. Ya kan, karena ya namanya daerahnya aja udah Lombok. Padahal di sini udah gue tanya nih, ini sepedes apa nih? Oh enggak, ini cuma setengahnya gitu kan. Terus tapi kalau ada satu cerita lucu di sini itu, jadi dua ibu-ibu ini kan yang ditugasin untuk bikin bumbunya, ya kan. Terus habis itu dia nanya, Chef saya minta ulekan dong. Hah, ulekan? Saya nggak tahu. Saya di sini jadi MC, saya nggak tahu barang ditaruh di mana. Iya harus punya ulekan. Tapi ternyata nggak boleh ada ulekan karena ada sponsornya itu Thermomix sama Robocop. Terus habis itu dikasih Thermomix yang versi terbaru guys, blender super canggih yang harus ada passcode-nya. Dia bilang, Chef ini kok blendernya kayak ATM ada nomor pinnya, bagaimana ini? Gue kayak ngakak banget, gila ibu-ibu dari desa Lombok dikasih Thermomix. Keluar duit please, Thermomixnya keluar duit. Akhirnya kita gak ketemu itu ulekannya, akhirnya kita pakai Robocop ya kan. Ya. This is a fun episode. Fun karena kita di Bali. Okay. Well, that's the reaction video, guys. Kalau aku Your favorite episode? Bukan favorite sih, menurut aku yang paling kayak wow, ada banyak tapi yang paling aku inget banget yang podcast sama Bu Helianti Jafara. Oh, ya. Yeah, itu bener-bener her story really inspire me. Jadi aku ngefans setiap kali ketemu dia. Oke, Bu Helianti Jafara itu one of my favorite podcast session juga sih. Gila dia. Crazy. Ya, please watch the episode sih yang dia ketemu petani di jalan, terus kayak have amazing story dari dia actually a lawyer sampai sekarang do what she do. Please watch the episode, itu really inspiring. Yes, dia adalah seorang lawyer yang waktu itu sempat kenalan sama satu petani yang ditipu sama pabrik organik. Dan dia sampai sakit, terus habis itu si petani itu bilang katanya udah nanti kamu bakal ngebantu orang kayak saya banyak. Dan ya jangan kejadian. Spoiler, ntar suruh dengerin. Oke, ya, oke. Oke, iya nonton Bu Helianti. Kalau dari gua guys itu apa ya? Ya gue paling kaget banget itu mungkin kayak statement, oh ini podcast kita dilihat ya. Itu sama Lokavor sih. Oh ya, kamu juga ngefans banget kan selalu sama Pak Ray. Of course, Pak Ray, Lokavor, Chef Elke, shout out sekarang Maxi, join the team, shout out juga. Itu apa ya, biasa kan ya ada kayak statement lah buat gua sendiri dan buat podcast kita. Gila Lokavor minta bikin podcast waktu ngundang pop up itu sih. Even Room for Desserts juga. Oh my god, Room for Dessert juga.
itu I guess juga even more crazier karena benar-benar nggak ada koneksinya sama sekali. Kalau Locavor ada lah beberapa temen yang kerja emang sama Locavor, tapi Locavor, Room for Dessert itu emang dua kan one of the best restoran di Indonesia kan guys. Jadi kayak kita nggak pernah ngimpi, cuma target doang pengen ngundang ya kan. Tapi mana berani DM terus suruh podcast dengan yang nontonnya cuma segitu gitu kan. Tapi ternyata mereka yang approach kita buat kayak hey we would like to make a podcast. Dan apalagi Locavor kita bisa diundang ke sana ya kan untuk promote dia, acara dia waktu itu Go for Aging Together where Chef Sleep. And kayak setiap event juga, setiap dia ke Jakarta juga kita diundang sekarang selalu. Terus habis itu Chef Will juga really nice to us ya kan. Yes. Kita akhirnya bisa podcast di sana. Dan Michelle dari dulu pengen banget makan Room for Dessert, akhirnya kesampaian, kita full experience. Amazing itu sih. Dan masih banyak lagi lah. Si Indra juga, ingat gak? Indra ya kan yang punya kecelakaan waktu dia lagi kerja di luar negeri ceritanya. Wah crazy. Yang mau diundang lagi itu satu sih yang belum kesampean sekarang. Chef Doni dari Don Back Shop. Oh gila, sekarang dia udah full content creator banget deh kayaknya. Karena udah sibuk banget dan outletnya udah banyak. Jadi udah kayak reservasi restoran 50 best guys. Harus 2 bulan sebelumnya. untuk itu. Tapi kita lagi cari waktunya sih. Chef Doni pengen tahu lagi. Karena dulu itu croissantnya masih 10.000 guys harganya. Yes. Pas dia bawa, itu kayaknya one of the first guest yang bawa makanan. Yes. Yeah. Makanya kayak yes. Kalau you guys yang bawa produk, it's aku seneng karena bisa cobain. Yeah. The most favorite food yang bawa waktu itu Chef Doni. Chef Uki. Lunch for my husband, really good the sandwich. And not to mention Mulyadi sih yang dia potong ikan. Ya, potong ikan, very nice. Crazy good, crazy skill. Yudis juga potong daging, insightful. Sama itu, Faji Bros ya, aku doyan banget yang waktu itu. Yeah. Dia juga atletnya udah banyak sekarang. Oh, udah di mana-mana dia. Yes. Oke, next. Oke. Undang gue terus, lo salah. Apa ya stay consistent sih. I think kayak kita juga, kita gak nyangka. Kita trying to do consistent terus karena itu dari orang pengalaman yang di YouTube sebelum kita selalu kayak pokoknya kuncinya konsisten. Jelek, bagus lo upload. Nanti listener atau viewer yang ngejudge kayak gimana. Itu susah sih, kayak pokoknya itu buat orang kadang susah, jelek bagus upload, tapi gak bisa, gue harus maintain image ini itu, tapi betul. Ya kamu harus, you are doing it really well. Iya, terus I think stay consistent, terus masih mau ngundang beberapa, masih banyak tamu target kita yang kita belum kesampaian nih, chef-chef gokil di Indonesia, dan belum lagi bartender, kopi. Kita sekarang udah meranah ke marketing juga, F&B, restoran owner. Ya kan, dan reviewnya bagus-bagus juga tuh. Kalau dari pendengar dan penonton, kalau kita ngundang ya masih di restoran tapi di departemen lain gitu kan. Masih banyak sih, terus masih of course want to explore Indonesia. Tinggal cari waktunya aja, terus kayak trying to balance between being kayak a real chef and restaurateur sama do pop up ini itu not that easy sih nyari waktunya. Pop up podcast. Tapi ya hopefully we can balance things out. Ya kan Sherry? Yes. And balance things out sama aku. Iya, work-life balance very important guys. Ya kan. Jadi. Padahal kita sama-sama sibuk. Moral of the story. Cari istri yang suportif. Yeay. Apa yang mau diomongin ya? Continue the triple G. Gokil. Ya. Sama. Ya I think sih sekarang kamu kan udah hampir merana ke selebritas nih ceritanya nih. Oke. Ya, have to sering-sering jaga image.
potong rambut. Oke. Ini kayak istri ngomong ke suaminya banget. Harus maintain your style aja sih itu. Karena di image itu kan penting kan. Me as a marketing person, image penting. Ya. Oke. Doing you. Oke. Thank you very much. Continue to inspire others. Menurut aku bener-bener I'm so proud of you. Pas setiap kali ketemu your fans. Oke. Yang kayak mereka bilang thank you so much udah create this podcast. Ceritain dong yang pertama kali ada yang ngajak aku foto. Di Puri. Iya itu gila banget sih. Jadi kita makan di satu restoran di Lipo Mall Puri. Terus kita masuk, itu restorannya baru buka. Kita masuk langsung bilang, halo Pak Ray, welcome. Kita duduk di bar. Iya kita duduk di bar terus kayak, Pak Ray thank you so much for coming, welcome. Terus si Ray langsung kayak, tahu dari mana? Dia selalu gitu kan kayak, tahu dari mana? Oh ya kita nonton podcastnya gini. Udah habis itu kita makan selesai. Dia minta foto, Pak Ray minta foto ya. Oke, foto. Udah habis itu Ray langsung jalan keluar. Padahal minuman aku belum habis. Dia kayak too nervous diajak foto pertama kali. Sampai aku pikir kita mau duduk lagi mau ngabisin minum. Terus enggak dia langsung keluar kayak oke. Ya langsung minta Jadi aku takutnya tuh orang mikirnya kayak gila rude banget. Udah ngajak foto ngefans terus malah langsung walk out aja gitu. Ternyata pas aku nanya kenapa kamu gitu dia nervous. I'm very nervous. Itu never happened to me before. Tapi ya bukannya being rude ya, Mas. Saya sangat berterima kasih. Langsung keluar habis diajak foto gila sih. Iya, karena itu gue assume guys kayak gue langsung nanya kalau tahu kenal gue. Oh lu kerja di mana dulu gitu, pernah kerja bareng kah kita? Terus dia bilang enggak, gue kenalin suaranya. Oh iya waktu itu kan masih pakai masker kan. Kita semua nonton kayak, hah? Oh terima kasih. Terus habis itu minta foto. Kayak I'm very nervous. Tapi udah gak begitu lagi. Sekarang kita ngobrol. Sekarang udah artis foto sana sini. Don't say I'm artist please. Ya gitu. Tapi I'm really thankful. Kalau ketemu gue nyapa aja gitu. Banyak sekarang kan gue sebulan sekali pop up. Itu banyak banget yang datang ke pop up. Terus tapi ya belum ketemu gue. Mungkin gue masih sibuk di kitchen. Karena pasti gue ngiterin satu-satu mejanya. Mau ngobrol tapi mungkin malu atau apa, akhirnya ngobrol di DM, ngirim fotonya ya sayang banget, kayak bilang aja ke servernya panggil gua gitu. Also I'm happy every time kayak kamu cerita di DM ada yang tell their stories gitu kan ya. Keep inspiring others lah. Yes, jadi gue juga buka sesi curhat ya kan, free of charge ke DM aja gitu. Tapi balesnya ya itu ya, maksudnya kalau gue ada waktu. Ray sangat sibuk sekali. Always on the phone. Oke, yes itu aja. Apa gue gimana? Udah. Oke. So Sherry, thank you very much udah support me and the team Ray Jensen Radio Podcast. Ya My kan? pleasure. I love you so much. Dan kita love you too. Dan kita nanti episode 600 kita podcast lagi berarti kan. And jangan lupa thank you buat teman kita namanya Randy, shout out. Itu dia khususnya waktu awal-awal dia banyak yang ide-ide tamu. Jadi kita bertiga sebenarnya podcast. Ada lagi, shout out to Randy. Thank you for the team of the Jensen Radio Podcast. Yes. Of course I couldn't do this without you. Woo. Dan last but not least of course untuk tamu-tamu yang udah datang. Yang menginspirasi banyak orang termasuk gua. Dan juga buat kalian semua yang udah setia nonton dan dengar. Ya kan, yang belum subscribe tapi karena 50% of the viewer itu non-subscriber. Kalau kita lihat datanya, subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Juga ada di Noise dan all your other podcast platform. Kita ada di Instagram, Ray Jensen Radio, dan juga ada di TikTok. Follow untuk further updates. Dan ada meme-meme kocak biasanya di situ. Oke, thank you. Udah selama 300 episode ini dan kita bakal podcast begini di episode ke-600. We'll see you next so time. sad banget sampai tunggu 300 episode lagi baru aku muncul. Oke, kamu mau muncul lagi di mana? Just joking. Yes, katanya Michelle ada quiz nih. Iya. Ya udah, oke, coba. Ada quiz, nanti bagian ini kita upload juga di Instagram. Ada quiz. Oke. Jadi here, look at here.
Jadi guys, kalau kalian buktikan kalau kalian penonton setia Ray Jensen Radio, kalian nontonnya harus di YouTube ya, karena itu cuma ada di YouTube. Ada episode yang ada dogi-doginya. Pokoknya mention any episode yang ada anjing gua, The Poodle Boys. Itu nanti akan dapat free ropang from me. So just DM Ray Jensen Radio buat kalau udah ketemu episode yang ada doginya. And I will give you free ropang. Yes, kenapa free ropang? Karena Michelle dan Chef Keisha itu mau buka bisnis ropang di Puri, di Lipo Mall Puri. Namanya? Ropang Pan. Namanya Ropang Pan, pakai homemade shokupan, rasanya enak, gue udah sering makan. Jadi support them guys, beli. Ya kan? Oke, kalau aku mau shout out sekali lagi. Oke, boleh silakan shout out ketagihan. Ke Alonso. Yes. Shout out lihat sini. Oh, kan first time nervous ceritanya. Okay. Thank you udah as a good listener juga yang dengerin podcast kita dan udah bring us to warung SCI. Yes, because I love Thai food. Thank you so much. Ya, thank you Alonso. Dari awal lu udah dengerin itu udah amazing sih. Oke guys, kalau begitu thank you very much for watching. We'll see you next time. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. Bye. Bye.